Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Nur Adi Setio, SPD MPD, selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia, dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Mitasari, mahasiswi sarjana Universitas Mercubuana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Sebelum saya akan presentasi, saya akan menjelaskan mengenai materi saya. Tetapi sebelum itu, saya memiliki sebuah quote. Orang bijak mengatakan bahwa cara terbaik untuk meningkatkan kualitas karakter, kompetensi, dan kesejahteraan hidup seseorang adalah dengan menanamkan literasi, yakni membaca, berpikir, menulis, dan berkreasi. Maka pada kesempatan pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan mengenai peran bahasa Indonesia dalam meningkatkan kemampuan budaya literasi. Tingkat literasi masyarakat di Indonesia terdapat di urutan nomor 2 terbawah di antara negara lainnya. Rata-rata masyarakat Indonesia, terlebih khusus anak-anak, Indonesia kurang memiliki minat serta budaya baca. Karena hal tersebut yang membuat kompetensi membaca anak Indonesia kurang. Berdasarkan rendahnya literasi anak Indonesia, jika dibandingkan dengan negara lainnya, hal yang perlu dilakukan adalah mencetuskan sebuah kebijakan dan juga membuat strategi implementasi dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia. Seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional. Upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Indonesia bukan sesuatu hal yang mudah, karena hal tersebut adalah suatu hal yang komplit. Menurut Richard, ada faktor utama dalam proses belajar, yakni pengajar, proses belajar, tempat belajar, dan peserta didik. Perbaikan pada dunia pendidikan haruslah menjangkau secara regulasi, konsep, dan praktis. Dari hal tersebut diperlukan program yang sinergis dalam menjangkau guru, dosen, penulis, perancang kurikulum, model pembelajaran, pemerintah, dan masyarakat. Literasi merupakan sebuah hal yang menjadi tolak ukur dalam tercapainya sebuah kemenangan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh literasi terhadap minat baca. Kedua, bagaimana peran bahasa Indonesia terhadap meningkatkan budaya literasi. Ketiga, bagaimana upaya yang bisa diterapkan dalam meningkatkan budaya literasi. Pembahasan masalah yang pertama yaitu pengaruh literasi terhadap minat baca. Aktivitas dalam membaca secara umum adalah sebuah kegiatan yang terjadi secara individu yang memerlukan internalisasi yang dilakukan terus-menerus yang harus dilakukan oleh pembaca dan objek yang dibaca. Sikap individualisme dapat memunculkan hambatan dalam upaya mewujudkan kehidupan bangsa yang tentram dalam masyarakat literasi. Tingkat partisipasi yang dilakukan secara sering akan terbentuk dari proses interaksi secara lisan yang akan berdampak pada penurunnya produktivitas masyarakat. Menurut Haras 2011, literasi yakni sebuah keahlian orang pada kegiatan membaca dan menulis atau melek sastra. Literasi merupakan komunikasi yang dilakukan dengan melalui inskripsi secara penglihatan, bukan melalui pendengaran dan isyarat. Budaya dan minat baca di Indonesia sangatlah rendah. Kurangnya budaya membaca dan menulis di lingkup siswa guru dan mahasiswa dapat dilihat berdasarkan fakta yang terjadi banyaknya buku yang dikeluarkan di Indonesia tidak mencapai 18.000 judul buku per tahunnya. Jumlah tersebut sangatlah miris, dan jika dilakukan perbandingan dengan negara lain seperti Jepang, per tahun judul buku yang dapat dikeluarkan kurang lebih 40.000 judul buku. Pembahasan masalah yang kedua yaitu peran bahasa Indonesia terhadap budaya literasi. Bahasa adalah sebuah hal yang menjadi media seseorang dalam berkomunikasi serta berinteraksi. Menurut Subono 2012,
Bahasa Indonesia membuktikan fungsinya yaitu sebagai media ekspresi. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan. Tentunya bahasa Indonesia menjadi sebuah peranan penting pada persatuan dari macam-macam karakter bangsa, pencerdasan masa depan bangsa, dan perombakan Indonesia melaju ke arah yang lebih baik. Keefektifan pendidikan bahasa Indonesia berperan dalam mencerdaskan bangsa dan mengembangkan karakter bangsa. Menurut Suwandi 2004, perlu direalisasikan agar bahasa Indonesia dapat sebagai penggerak media yang efektif, yakni pelestariannya bahasa. Terdapat dua aspek dalam pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia. Aspek pertama adalah kebahasan yang meliputi kosakata dan tata bahasa. Wujud nyata dalam ketata bahasaan adalah kajian linguistik dalam penggunaannya. Aspek kedua, yakni kesastraan. Karya sastra tidak semata-mata menjadi pajangan saja, namun terdapat penyampaian pesan di dalamnya agar pembaca dapat menumbuhkan efek efektif. Pembahasan masalah yang ketiga yaitu upaya dalam meningkatkan budaya literasi. Upaya dalam meningkatkan budaya literasi sudah dijalankan sejak lama, seperti gerakan Ayo Membaca, dibuat oleh pemerintah. Namun hal tersebut hanya hal yang dilakukan sesaat saja. Tidak dilakukan lebih lanjut, hal inilah yang membuat kurang tertariknya anak Indonesia terhadap gerakan yang dicetuskan oleh pemerintah tersebut. Pada Permendikbud nomor 22 tahun 2006 tentang standar pendidikan. Saat akhir SD, siswa telah dapat membaca minimal 9 buku. Pada akhir SMP, siswa telah dapat membaca minimal 15 buku. Pada akhir SMA, siswa telah dapat membaca minimal 15 buku. Setelah dikeluarkannya aturan tersebut, target yang telah dicetuskan belum memenuhi target. Pada penerapannya nyata, guru lebih cenderung menyuruh siswanya untuk dapat mengerjakan lembar kerja siswa dibanding disuruh untuk membaca sebuah buku. Dengan penerapannya kurikulum 2013, penekanan terhadap kompetensi siswa dalam kegiatan membaca dan menulis. Berbeda halnya dengan aturan sebelumnya, siswa dituntut untuk membaca buku dengan jumlah yang telah ditentukan. Pada kurikulum 2013, siswa dibentuk untuk dapat berpikir secara sederhana dalam membuat suatu tulisan sehingga siswa membutuhkan membaca dalam melakukannya. Dengan hal seperti ini dapat meningkatkan budaya literasi dalam lingkup sekolah. Selain pendidikan, strategi lain yang dapat dilakukan untuk memajukan budaya literasi adalah kegiatan penelitian. Melalui kegiatan penelitian akan menumbuhkan keingintahuan sehingga harus membaca terlebih dahulu untuk mendapatkan informasinya. Dengan penelitian juga dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru, dan juga menghasilkan produk inovatif yang dapat memajukan bangsa. Dari ketiga pembahasan masalah tersebut dapat disimpulkan yang pertama yaitu budaya literasi lebih mengarah kepada sikap individualisme. Kedua, peran bahasa Indonesia dalam meningkatkan budaya literasi adalah bahasa Indonesia dapat mempersatukan bangsa dan mencerdaskan bangsa. Yang ketiga, upaya yang dilakukan dalam meningkatkan budaya literasi, salah satunya dengan melakukan perubahan kurikulum menjadi kurikulum 2013, siswa dapat berpikir sederhana dalam membuat sebuah tulisan sehingga dibutuhkan kegiatan membaca. Saran dari saya terhadap permasalahan tersebut yaitu yang pertama, demi mencerdaskan bangsa perlu adanya terobosan yang tepat sasaran agar budaya literasi dapat terrealisasi sesuai yang telah ditargetkan. Kedua, harus ada keseriusan yang dilakukan guru dalam menerapkan budaya literasi. Penguatan budaya literasi adalah kunci memajukan negeri ini. Saya, Siti Yulitasari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.